Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Alvina Inga Abdillah, NIM 66. Di sini saya akan membahas tentang komoditas jagung. Stay tune. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mega Alvina Inga Abdillah, NIM 66. Di sini saya akan membahas tentang komoditas jagung. Sebelum ke pembahasan, saya akan mengulas sedikit tentang jagung. Jagung merupakan komoditas penting kedua setelah padi. Namun perkembangan industri peternakan yang semakin pesat, jagung merupakan komponen utama dalam merasum pakan. Perkiraan lebih dari 55% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan, sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 30% dan selebihnya untuk kebutuhan industri lainnya dan untuk benih. Langsung saja kita langsung ke pembahasan. Apa aja sih yang akan saya bahas? Yang saya akan bahas yaitu 1. Potensi jagung di Indonesia. 2. Kondisi existing. 3. Permasalahan. Dan yang terakhir, kebijakan dan regulasi pemerintah. Potensi komoditas jagung di Indonesia ada 2. Potensi lahan pengembangan jagung, potensi ekspor jagung nasional. Pengembangan jagung melalui perluasan area diarahkan pada lahan potensial seperti sawah irigasi dan tanda hujan yang belum dimanfaatkan pada musim kemarau, dan lahan kering yang belum dimanfaatkan untuk usaha pertanian. Yang kedua, potensi ekspor jagung nasional. Pada tahun ini Indonesia sudah melakukan ekspor sebanyak 3 kali. Yang pertama dilakukan pada 14 Februari 2018 dari Gorontalo ke Filipina sebanyak 57.650 ton dari target 100.000 ton. Kemudian dilanjutkan pada 9 Maret 2018 dari Makassar sebanyak 60.000 ton dari target 100.000 ton. Ini juga ke Filipina. Dan yang ketiga pada 20 Maret 2018 dari Sumba atau NTB sebanyak 11.500 ton dari target 100.000 ton. Selain negara Filipina, Malaysia juga memiliki pasar potensial untuk ekspor jagung, yaitu 3 juta ton di Malaysia dalam 1 tahun. Yang kedua, saya akan membahas tentang kondisi existing. Di sini kondisi existing ada 2, tentang produktivitas komoditas jagung dan produksi dan kebutuhan. Tanaman jagung mempunyai adaptasi yang luas dan relatif mudah dibudidayakan, sehingga komoditas ini ditanam oleh petani di Indonesia dengan lingkungan fisik dan sosial ekonomi yang sangat beragam. Jagung dapat ditanam pada lahan kering, lahan sawah, lebak, dan pasang surut dengan berbagai jenis tanah dan berbagai tipe iklim di Indonesia. Untuk produksi dan kebutuhan. Produksi jagung di Indonesia mulai meningkat tajam setelah tahun 2002 dengan laju 9,14% per tahun pada tahun 2005. Produksi jagung mencapai 12,5 juta ton sebelum tahun 1990. Penggunaan jagung di Indonesia lebih banyak untuk konsumsi langsung, hanya sekitar 6% untuk industri pangan. Penggunaan jagung untuk industri pangan juga masih rendah, baru sekitar 7,5%. Walaupun sebagian besar penggunaan jagung untuk konsumsi langsung, tetapi sudah mulai tampak penggunaan untuk industri pangan dan bahan pangsa yang sudah di atas penggunaan untuk industri pangan. Yang ketiga, permasalahan terkait komoditas jagung. Hambatan utama adalah kebijakan pemerintah dalam produk agro yang tidak fokus, arah dan jenis yang diprioritaskan pengembangannya. Untuk upaya pengembangan ini sendiri yaitu hilir
filtrasi untuk dijadikan produk-produk yang bernilai tambah tinggi tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan secara konsisten. Yang kedua, pemasaran hasil budidaya tanaman ini dari petani relatif sulit karena tidak ada pihak atau institusi sebagai penampung, terutama musim panen, ditambah harganya yang sangat rendah. Hal ini diakibatkan antara lain tidak berkembangnya literasi sebagai disebutkan di atas yang tidak mendorong peningkatan produksi petani. Nah, yang terakhir, regulasi dan kebijakan pemerintah tentang komoditi jagung. Perbaikan infrastruktur pertanian yang meliputi pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi jalanan usaha tani. 2. Pengembangan kelembagaan pertanian, yaitu revitalisasi kelompok tani, Gapoktan, asosiasi petani, P3A, dan koperasi. 3. Pemasaran hasil pertanian yang meliputi harga pembelian pemerintah atau HPP yang biasa disebut HPP, peningkatan mutu hasil dan peningkatan mutu hasil. D. Penyuluhan dan aplikasi teknologi yang meliputi pemberdayaan penyuluh, rekrutmen tenaga penyuluh, dan kelembagaan penyuluh. Dan yang terakhir, permodalan pertanian, yaitu peminjaman, subsidi bunga, KKP, SP3, PLMKIP, dan lain-lain. Nah, itu aja sih yang saya bahas tentang komoditas jagung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.